Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar? Semua kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama Gondes di General Reading. Apakah dia marah padamu setelah pertengkaran itu? Ini adalah request sahabat kita ya, yang baru Gondes realisasikan. Karena sesuatu hal ya, mungkin Gondes lagi banyak pekerjaan di luar skenario membuat video. Oke. Apakah dia marah padamu setelah pertengkaran itu? Mungkin berkepanjangan begitu ya. Tapi kita akan lihat apakah dia masih marah, apakah dia benar-benar marah setelah pertengkaran itu dengan kamu atau kesalahpahaman itu. Kita akan lihat ya. Ini adalah general reading ya, jadi bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat aku semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Bisa ini energi kamu, bisa bukan, atau bisa terbolak-balik karena ini energi banyak orang ya. Dan jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan atau Allah ya, menurut keyakinan kalian semua, untuk selalu melibatkan Allah untuk dalam mengambil keputusan atau langkah hidup ya. Sertakan Allah selalu, tuh sertakan Tuhan selalu. Ambil saja ini nanti yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat abaikan saja. Karena apa? Semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tangan. Ini adalah prediksi, clue, gambaran atau sarana sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Oke, kita akan mulai. Fokuskan hati, pikiran, pandangan. Bayangkan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoanya pada Allah Subhanahu wa taala karena kuasanya menjawab dengan tepat dan benar. Apakah dia marah padamu setelah pertengkaran itu? Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini dan selalu stay di channel ini ya. Ada ego ya di sini tuh. Ada ego yang kuat. Antara kamu dan dia. Kalian ini masing-masing berdua ya. Berdua ini masing-masing mempunyai ego yang levelnya tuh level tinggi. Harus sadar atau tidak sadar ini ya. Ini adalah pertengkaran yang selalu memicu kalian itu bertengkar. Salah paham sedikit saja sudah jadi masalah untuk cara kalian berdebat gitu ya. Ini kita bicara tentang dia atau kamu ya, kita ambil aja dia ya karena kita yang menonton kamu gitu ya. Ini adalah sebuah sabaran menunggu. Apakah dia marah padamu setelah pertengkaran itu? Tidak. Ini ada ego memang, ada pertengkaran memang. Barang kecil, kalimat kecil, masalah kecil menjadi besar. Tetapi di sini dia tidak marah. Ini akan ada komunikasi kembali dengan kamu. Karena dia begitu sabarnya menunggu kamu. Sabar momong kamu gitu. Sabar menunggu kamu. Ya, kita lanjutkan. Fokus ya. Cuma dia sedikit lebih hati-hati. Dia sudah mulai mengerti apa mau kamu, apa keinginan kamu, apa yang tidak kamu sukai, apa yang kamu sukai, apa yang membuat kamu marah, mana yang tidak membuat kamu marah. Ya, di sini terlihatnya seperti itu, lebih hati-hati. Dia lebih hati-hati. Artinya dia sekarang mulai sejak pertengkaran yang terakhir ini, dia mulai menyadari bahwa kamu tuh karakternya seperti ini. Itu. Karakter kamu tuh seperti ini gitu. Jadi dia sekarang lebih mengerti.
Sebenarnya begini sahabat semua, menjalin sebuah hubungan itu disitulah kita mulai membuka, ya, membuka sisi asli kita, pemarah, ya, suka aleman, itu kita keluarkan saja di saat hubungan. Jadi tidak ada yang namanya ditutup-tutupin atau tidak memakai topeng. Kenapa? Karena untuk menjalin sebuah hubungan ini kita bicara tentang asmara, pasti ada tujuan, yaitu untuk mencapai sebuah kebersamaan, itu maksimal itu pernikahan, itu titik akhir ya. Dan di titik akhir itu pernikahan itu, kalau kita sudah dari pacaran itu jaga imet ya, kalau nggak jaga imet, yang pokoknya tuh looking good gitu loh, biar terlihat bagus gitu loh. Jangan ya. Kalau gue sarankan dari awal pacaran, paling tidak tuh setara, jangan menutupi keburukan kita semua ya. Yang ada yang memang yang perlu ditutupin, tadi tidak semua harus ditutupin, agar dia mengerti bila nanti sampai mencapai jenjang pernikahan tidak kaget. Karena kalau pernikahan itu nggak seperti pacaran ya. Pernikahan itu disitulah sifat asli kita, karakter asli kita, kenyataan kita, fakta kita. Dari tidur ngiler lah, dari tidur ngorok lah, dari males mandi lah, semuanya kelihatan gitu loh. Jadi sejak pacaran lebih baik terbuka, tapi jangan terlalu terbuka ya, nanti masuk angin. Awalnya dia memang nggak pasti, yang nggak ngerti masalahnya, nggak paham kamu tuh seperti apa, orangnya seperti apa. Lebih paham udah bertahun-tahun, masa nggak paham, pacaran udah lebih dari setahun masa belum paham. Karena apa? Kalau sampai belum tahu itu karena banyak yang kamu tutupin tuh, dan kamu terlalu pandai menutupin gitu. Galak kamu ditutupin dengan senyum manis. Malas kamu ditutupin dengan bedak cantik. Atau kekurangan kamu tuh banyak kamu tutupi di saat bersama. Nah itu disitulah, makanya di sini terlihatnya dia pas marah terakhir ini betul-betul dia memahami bahwa ya kamu karakternya seperti ini, makanya dia sabar ya. Ya, nanti kalau aku jujur ditinggalin Des, justru ditinggalkan lebih awal daripada kamu nanti sudah menikah ditinggalkan. Ya, itu juga seperti itu. Karena pernikahan itu bukan sehari 2 hari, tetapi untuk selamanya kalau bisa, sampai maut yang memisahkan. Apakah dia marah padamu setelah pertengkaran? Dulu iya, mungkin marah, kalau ngambek kemudian saling berdiam, saling cuek, nge-WA mau ya dibalas, nggak mau ya nggak usah dibalas, ya kan? Tapi saat ini tidak. Dia lebih memahami, mungkin seiring berjalannya waktu kalian bersama, dan memang didasari oleh perasaan cinta kasih ya. Sehingga orang kalau cinta itu mengerti, kalau orang nggak cinta itu nggak mengerti. Maksudnya gimana? Pasangannya marah ikut marah. Dulunya begitu ya Des. Iya dulu, karena dia belum memahami. Tetapi dari tahapan itu, dari step by step, dia ngerti karakter kamu dan memang dia mencintai kamu. Dia player Des, iya dia player. Tapi untuk kali ini nyangkut di kamu ya. Dia benar-benar jatuh cinta. Ini yang terkadang membuat dia ragu-ragu ya. Usianya ada yang sebagian besar lebih muda dari kamu ya. Kadang dia ngerasa ragu-ragu gitu loh. Aku tuh cinta beneran apa enggak sih? Orang kok begitu ya? Maksudnya kamu ya, ini dia yang bicara. Cinta beneran enggak sih sama kamu gitu. Dia itu ngomong seperti itu. Kenapa? Kok orang ini begini amat, kata dia seperti itu. Karena kamu mungkin terlalu overthinking, ya betul, bener nggak? Terlalu bawel atau terlalu ngatur, enggak sih ya? Ada kadang-kadang seseorang yang dekat sama kita, kemudian komitmen pacaran, itu sebetulnya udah hak kita. Kalau kita meminta untuk jalan-jalan, meminta untuk dibalas, itu hak kita.
sewajarnya saja, tetapi kamu harus ngerti posisi dia lagi kerja lagi apa. Tadi tidak semau gue mentang-mentang gue bilang kamu punya hak untuk meminta ini meminta itu, tetapi yang di sana itu nggak memahami kalau menjalin sebuah hubungan cinta asmara itu masing-masing artinya sudah memberikan hak dan kewajibannya gitu, kewajibannya. Kalau nggak bisa ya baik-baik nolaknya, nggak usah uring-uringan. Ini pendewasaan diri ya. Kalau pacaran itu sebetulnya pendewasaan diri ya. Apa Ndes aku minta jalan-jalan dia malah marah-marah. Tanya alasannya kenapa marah. Kalau nggak bisa ya bilang aja nggak bisa, nggak usah marah-marah. Nanti kalau aku kasar dia pergi Ndes, ya berarti dia nggak cinta. Orang cinta itu kan penuh kelapang dadaan, penuh pengertian, menjelaskan. Orang pacaran itu perlu dijelaskan. Kalau cuma satu kalimat saja bisa membuat fatal. Kenapa ya? Nggak mau gitu. Nah, ayo kita jalan-jalan atau kita weekendan. Nggak mau. Udah jawab satu kata aja itu, tetapi bisa membuat rusak fatal, gagal fatal ya, fatal terus gitu. Jadi ya harus saling mengerti. Ini buat kamu aja aku pesan. Kalau misalkan kamu menolak sesuatu aja kan, ya jelaskan. Paling tidak dikasih embel-embel keterangan bahwa saya tidak bisa jalan-jalan karena alasan ini, karena dikarenakan kayak gitu aja sih. Gak usah marah, pasti hubungan akan terbina lebih harmonis. Dia ngerasa terbelenggu, terkadang dia ngerasain cocok apa enggak sih aku tuh sama kamu, bener nggak cinta sama kamu gitu. Ini kata dia ya, Gunis mewakili. Hubungan ini ada belenggu ya, makanya selalu terjadi pertengkaran. Oh iya, buat sahabat aku semua yang mempunyai pasangan, sudah mempunyai pasangan, berdiri dengan orang yang sudah mempunyai pasangan, itu jangan pernah memihak lebih, jangan pernah meminta lebih untuk selalu prioritas buat kamu, selalu diperhatikan. Kamunya harus selalu diperhatikan, kalau ngechat harus dibalas, harus minta ini, harus ayo gitu, nggak bisa ya, karena sebelum kamu memang sudah ada yang lain. Misalkan kamu berdealing dengan yang lain, jadi kamu harus menerima kenyataan. Bimbang, ada kebimbangan di sini, akhirnya ada belenggu di hubungan ini. Apa itu? Ego yang tingkat tinggi ya, ego yang tingkat tinggi, dan ada belenggu karena dia tuh ini sebagian bisa terbolak-balik usianya lebih muda dari kamu ya. Yakin gak terhadap perasaanku sendiri untuk mencintai kamu? Nah ini yang dia pikirkan seperti itu. Kenapa? Tapi jangan salah ya, sekarang Gondes melihat banyak survei Gondes lakukan itu, feminim itu lebih dewasa, lebih seperti melindungi. Cowoknya siapa, ceweknya siapa, tapi yang perasaan yang lebih mengalah itu perempuan. Mungkin karena ini ya, mungkin karena perbandingan antara feminim dan maskulin itu banyak kan feminim, jadi ibaratnya itu cowok itu kayak jeruk, cewek itu kayak lalat gitu. Jadi banyak yang ngerumunin, jadi si jeruk ini jadi belagu. Amit-amit ya, jangan sampai kamu dapat cowok yang yang seperti itu. Hubungan ini ada hubungan cinta segitiga, ada triparti ya. Mungkin ini yang sorry yang jadi masalah kalian bertengkar itu di sini. Adanya hubungan triparti yang tidak bisa menyadari bahwa entah kamu jadi orang yang pertama atau orang yang kedua atau orang ketiga, tapi yang pasti di sini ada hubungan triparti yang selalu memicu pertengkaran saat ini. Mungkin kamu yang udah ada yang lain atau dia yang ada yang lain atau dua-duanya ya. Tapi dia saat ini lebih memahami karena di sini ada pilihan yang lain ya, terlihatnya seperti itu. Walaupun dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, tapi dia akan berusaha untuk sabar. Kemarin memang udah ada suruh bertengkar, tapi untuk kali ini setelah pertengkaran terakhir ini, insya Allah dia akan menjadi lebih baik ya. Tapi juga kamu harus baik juga gitu. Dia menyadari bahwa hubungan ini tidak hanya antara kamu dan dia, tetapi ada orang lain ya. Ini cowok atau kamu ya, kamu atau dia, ada salah satu di hubungan ini yang sifatnya player ya.
atau dua-duanya, atau kalian memang berdiri dengan pasangan orang lain, harus hati-hati ya. Hubungan triparti, ada cinta dia, kamu, dan dia dan kamu, atau kamu, dia dan dia. Dibutuhkan sabaran, tapi dia lebih sabar saat ini, lebih sabar. Dia tidak marah, dia akan berkomunikasi dengan kamu. Memang kemarin egonya agak meledak, agak tinggi sekali. Belum mengenal, tapi saat ini sudah saling mengenal. Terutama dia memahami kamu, bahwa kamu karakternya seperti ini, dan memang dia suka sayang sama kamu, walaupun terkadang masih ragu-ragu terhadap perasaan dia sendiri. Tapi memang kalian saling cinta, cuman dia terkadang itu meragu gitu loh. Kayaknya kamu gak jelas kali. Yang dia rasakan sekarang adalah kegelisahan. Gelisah. Kita tutup di sini. Gelisah. Ya. Seharusnya gimana, Des? Orang menjalin hubungan itu sehari 2 hari is oke, banyak perbedaan yang terasa. Tetapi setelah semakin kesini, kalau memang kalian cinta harus bisa bukan menyatukan ya, mengimbangi. Sorry ya, agak serak soalnya. Kenapa gue kemarin gak reading, agak serak. Tenggorokan itu berasa gatel, jadi curhat ya. Saat ini dia gelisah untuk menunggu komunikasi antara kamu. Segera komunikasi, jangan terlalu lama. Punya masalah jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama bertengkar terus pakai jeda, itu nanti kan berlanjut menjadi sudah gitu loh. Kan berlanjut menjadi akad gitu. Jangan sampai, kalau kamu cinta sama dia ya nggak salahnya minta maaf lah. Minta maaf itu bukan berarti berada di bawah ya. Orang yang minta maaf itu berarti dia orangnya sabar. Sabar ya, Des. Iya, sabar. Walaupun nggak salah ya, Des. Minta maaf itu tidak harus menunggu kita berbuat salah, dan tidak harus menunggu lebaran. Maaf ya, minta maaf aja. Kalau bisa mendamaikan sebuah hubungan, why not? Ya udah, minta maaf gitu aja. Nggak akan jatuh diri, nggak akan jatuh harga diri. Minta maaf itu terpuji mah. Allah aja pemaaf. Bagi kita sebagai umatnya harus mentauladanin Nabi dan Allah dan Nabi, kan disarankan seperti itu. Kita akan lihat pada saya, apakah dia marah padamu setelah pertengkaran itu. Pertengkaran dalam hubungan itu hal wajar, tapi kalau sering-sering itu nggak wajar. Itu harus benar-benar harus introspeksi ya, harus betul-betul butuh waktu kalian untuk saling memfokuskan diri. Kenapa hubungan ini bertengkar? Cemburu, Des, nggak ada lah. Cintaan cemburuan. Katanya cemburu tandanya cinta, betul. Stuck, nggak ada pergerakan. Artinya nggak marah gitu. Udah selesai ya selesai gitu, itulah orangnya. Walaupun dia ngalamin kekecewaan, hubungan ini mengalami kecewaan. Dia kalau habis bertengkar itu pasti akan kecewa. Kok gini amat ya, pacaran ya, bentar-bentar marah, bentar-bentar mabuk, bentar-bentar mabuk, maksudnya mabuk marahan gitu. Aduh, gimana ya kan, stuck. Tapi dia nggak marah, karena dia sudah ngerti kamu, karakter kamu, dan kamu harus mengerti dia juga. Marah boleh, soal lama-lama ya. Bagus marah lama-lama, nanti jadi suaminya enggak, jadi istrinya enggak, kita tua. Tahu-tahu rambutnya putih. Santai aja sih, jalin hubungan tuh santai aja, nggak usah diseriusin. Malah lepas kalau diseriusin. Saya kayak seperti genggam pasir, itu semakin pasir digenggam kencang semakin habis ya, lepas ya. Sebetulnya gini ya sahabat aku, kenapa pertengkaran ini selalu terjadi? Ada sisi lain yang kamu nggak tahu, tapi dia punya masalah tentang perekonomiannya. Mungkin ini yang memicu kalian bertengkar. Mungkin
kamu ngechat telat balas, atau bahkan berhari-hari gak dibalas, atau kamu telepon gak diangkat, atau nah inilah karena apa? Sisi lain kamu berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan, sisi lain dia memang lagi ada problem tentang finansial, tentang keterpurukan saat ini. Yang dia lakukan adalah fokus untuk bekerja dan berusaha untuk memperbaiki perekonomian, seperti itu ya. Dia marah enggak, dia itu sayang sama kamu. Terkadang dia ragu-ragu jadinya kalau sering bertengkar. Ya sahabat ya, jangan bertengkar. Buat apa sih? Ini adalah cinta untuk kamu, enggak kemana-mana. Walaupun dia player tapi nyangkut di kamu. Dia itu player tapi nyangkut di kamu karena cinta sayang sama ya. Dulunya player ya sih ya, ada ketulusan cinta. Jadi kamu baik-baik aja, jangan pernah overthinking. Overthinking itu yang membuat permasalahan timbul. Overthinking itu kan kecurigaan atau negatif thinking, kecurigaan yang kita gali. Makanya syaratnya mempunyai hubungan itu jangan pernah ingin tahu. Karena apa? Perasaan ingin tahu ini justru yang akan membuat kamu merasa sakit hati. Udahlah, loskan saja. Los, yang penting saling percaya, saling jujur, saling setia, dan saling melengkapi gitu. Kalau dia nggak balas, oh kamu positif thinking, mungkin dia lagi ada pekerjaan, atau lagi nggak pegang HP, atau lagi nggak ada kuota, kayak gitu aja, atau lagi asik sama yang di sana. Ya biarin aja ya, seperti itu sahabat aku. Humble nulis hubungan kayak gitu ya, ada sarannya, ada waktunya kita bermesraan, ada waktunya kita bermanja-manja saat bersama, manja-manja. Tapi dia nggak peka, guys. Ya ajarin dia peka. Bagaimana cara mengerti mas, saya tahu mas sibuk gitu ya. Tapi kalau lagi sama aku atau aku ngechat, tolong dibalas ya mas ya, biar aku nggak khawatir. Gampang kan? Ini rencana, dia juga punya rencana kok. Dia tuh punya rencana, bukan yang ngabein kamu. Dia juga punya cinta tulus ya, memberikan cintanya ke kamu, jatuhkan pilihan sama kamu, walaupun ada yang lain ya. Tapi saat ini dia lebih fokus pada pekerjaan. Jadi jangan merusak air yang jernih, jangan diopok-opok gitu loh. Nanti akhirnya jadinya keruh, nah jadi masalah seperti itu. Ojo ngobok-obok banyu bening, jangan ngodok-adok banyu yang bersih gitu. Udahlah, kalau hubungannya lurus-lurus aja, baik-baik aja, saling mengimbangi seperti itu. Tapi dia selingkuh nggak ada, walaupun dia player tapi dia udah nyangkut di kamu gitu loh ya. Oke. Jadi apakah dia marah padamu setelah pertengkaran ini? Tidak, dia lebih sabar, dia lebih mengerti sekarang. Makin kesini makin ngerti karakter kamu ya. Oke. Sekarang kita akan shuffle untuk kamu yang menonton video ini, sahabat aku dimanapun berada, tersayangku, maafkanlah aku. Terkadang Kundes kenapa cuma satu video, karena Kundes sekarang banyak kesibukan dan Kundes harus fokus pada satu kesibukan. Mungkin untuk 4 bulan ke depan ya seperti ini, paling satu video, 2 video gitu ya, 1 video minimal, karena ada kesibukan yang tidak serta-merta selalu bisa bikin video. Ada pekerjaan yang harus lebih difokuskan dulu selama 4 bulan ini. Apa itu Nes? Ada, kita ambil satu lagi pesannya. Tapi Andi sehat-sehat aja, alhamdulillah. Buat berkat doa sahabat aku semua, Kundes dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja. Cuman waktu yang gak baik, karena Kundes gak punya banyak waktu untuk membuat video, tetapi akan selalu diusahakan. Untuk yang mau personal reading, monggo tetap personal reading. Kundes mengerjakannya akan segera mungkin dikerjakan, tetapi pasti akan dikerjakan. Tetapi untuk video ya, untuk video di YouTube agak berkurang.
Tersenyumlah, hapus air matamu. Tersenyum, senyum. Pertengkaran itu harus menangis. Ya. Pesan yang kedua, di sini kamu harus introspeksi diri, ya. Sesuatu yang dimulai dari kita, introspeksi diri maksudnya, akan menjadi lebih baik ke depannya daripada menyalahkan orang lain. Ya kan? Berlabuh dengan satu hati, sama. Berlabuhlah di satu hati saja. Tapi dia khianat, guys. Pupuk, sirami, dan rawat, insya Allah. Dan doa. Kosong ya. Kegagalan. Apakah kamu pernah mengalami kegagalan? Itulah jadikan kunci. Kegagalan itu bukan suatu akhir, tetapi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Dari kegagalan itu dalam hubungan belajarlah untuk lebih hati-hati, jangan mengulangi di kesalahan yang sama, ya. Oke. Di sini ada energi apa aja, Gandes melihat di sini ada energi Taurus, ada energi Taurus. Kemudian ada energi Leo, ya, juga ada energi Gandes lihat dulu ya. Ada energi Aries, ada energi Aries, ada energi Taurus, juga ada energi Cancer, ya. Juga di sini ada energi Leo, ya. Leo juga kuat di sini. Kemudian ada energi Taurus kuat juga, ya. Itu aja. Ada energi Taurus, Cancer, ada Aries, ya, juga ada Leo, ya, juga ada di sini, ya. Kemudian satu lagi ada energi Virgo, ya, ada energi Virgo. Oke, sahabat aku semua dimanapun berada, hidup ini perjalanan, hidup ini perjuangan, hidup ini pilihan, dan hidup ini adalah kenyataan, ya. Tetap berjalan di dalam kebenaran, ya. Tetap menjadi orang baik, tetap positive thinking, ya. Jangan negative thinking, suudon jangan, tapi waspada harus. Itulah kunci kita, ya. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Berhati-hati, ya, intinya seperti itu. Tetap berdoa, karena doa itu adalah dahsyat, dan selalu bersyukur dalam segala keadaan, ya. Jangan terlalu memfokuskan atau memforsir diri hanya untuk sebuah hubungan, tapi belajarlah untuk memperbaiki agar hubungan itu menjadi lebih baik. Belajarlah untuk menjalin sebuah hubungan itu supaya langgeng, supaya selalu terawat. Itu bagaimana? Jangan membesarkan negatif thinking, itu hanya membuat pusing kita. Pacaran kalau bertengkar terus itu juga capek, ya kan? Mending sekarang berubahlah untuk menjadi lebih baik saja untuk dalam hubungan, pastinya seperti itu, ya. Jangan menggenggam seperti dia, atau menggenggam cinta seperti menggenggam pasir, akan lepas sendiri nanti. Serahkan, cintailah dia karena Allah, agar kamu selalu menjadi orang yang ikhlas. Apapun yang terjadi atas kehendaknya, atas izinnya. Ibaratnya seperti daun yang jatuh dari pohon, belum kering, tapi kalau Allah menghendakin jatuh, daun itu akan jatuh. Semua karena kuasanya, semua karena izinnya, ya. Oke, tetap bersyukur di dalam segala keadaan, dan jangan pernah lupa selalu melibatkan Tuhan, ya, dalam mengambil keputusan atau langkah dalam hidupmu, dan selalu gunakan intuisi hati. Ini adalah general reading, jadi bisa resonan, bisa tidak, bisa kamu pure, bisa tidak, bisa ada sama sekali nggak nyangkut. Jadi kalau ingin pure energi kalian, silakan personal reading, ya. Caranya bagaimana? Hubungin di nomor WA Gandes. Insya Allah semua Gandes akan kerjakan, akan mencoba untuk amanah, ya. Tetapi kalau agak terlambat sedikit itu bukan berarti Gandes gak mengerjakan, tetapi memang belum dapat urutan seperti itu, ya.
Ya, oke. Ada kesalahan dalam Ikondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa kepada mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Tetap optimis, berjalan dari kebenaran. Jangan pernah lupa jaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu.